Halo, perkenalkan nama saya Michael, NIM saya 19180272. Hari ini saya akan mengerjakan UAS mata pelajaran Etiket and Skill Komunikasi, yaitu topiknya mengenai COVID-19 dan juga penggunaan masker yang baik pada masa pandemi saat ini. COVID-19 adalah salah satu virus yang mematikan dan telah memakan banyak korban jiwa. COVID-19 ini dapat ditransmisikan melalui percikan droplet atau air liur yang kita hasilkan. Misalnya pada saat kita batuk, bersin, ataupun pada saat menghembuskan nafas. Hanya dengan terhirup atau oleh benda atau individu terinfeksi COVID-19, maka besar kemungkinan kita juga akan terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, serta dapat terkontaminasi pada saat kita memegang mulut, hidung, ataupun mata. Tetapi setiap individu memiliki respon berbeda terhadap terkontaminasinya virus COVID-19 ini. Ada pula yang sedang, ada pula yang ringan, ada pula yang tidak memiliki gejala dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Gejala umum yang terjadi pada saat kita terkontaminasi COVID-19 adalah yaitu kelelahan, batuk kering, dan juga demam. Adapun gejala kurang umum yang biasa terjadi pada orang yang terinfeksi COVID-19 adalah pertama adanya rasa nyeri dan juga rasa tidak nyaman, nyeri pada tenggorokan, terus juga gangguan tidur, depresi, kegelisahan, terus juga konjungtivitis atau mata merah, terus juga terjadi ruam-ruam pada kulit ataupun perubahan warna pada kuku, di tangan ataupun di kaki, terus juga adanya rasa sakit kepala, diare, dan juga hilangnya indera perasa dan juga penciuman, dan juga adanya sifat lekas marah dan juga penurunan kesadaran dan biasa disertai dengan kejang-kejang. Komplikasi neurologis yang lebih parah dan jarang misalnya stroke, radang otak, delirium, dan juga kerusakan saraf. Gejala COVID-19 yang parah meliputi sesak napas, kehilangan selera makan, terus juga kebingungan dan suhu tubuh yang tinggi yaitu di atas 38 derajat Celcius. Penggunaan masker yang baik apalagi pada masa pandemi corona saat ini adalah suatu hal yang sangat perlu untuk kita lakukan. Gunanya adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain. Saya punya satu pengalaman yaitu pernah berpapasan dengan satu orang yang menggunakan masker dengan cara yang salah, yaitu menggunakan penutup mata yang biasa kita pakai pada saat kita tidur. Menurut saya sih itu merupakan hal yang lucu ya kalau misalnya kita lihat secara langsung, tetapi seharusnya pribadi tersebut sadar betapa pentingnya penggunaan masker apalagi pada saat pandemi saat ini. Harusnya kita pribadi sadar akan pentingnya penggunaan masker dan tidak main-main atau menganggap hal itu tidak penting dalam pemakaiannya. Karena hal inilah yang membuat tingginya COVID-19 di Indonesia dan belum berakhirnya COVID-19 di Indonesia karena ketidakpercayaan masyarakat dan adanya masyarakat yang berpendapat bahwa COVID-19 itu adalah sesuatu yang tidak ada atau tidak nyata. Bahkan sebagian masyarakat enggan untuk memakai masker. Dan ada pula sebagian yang berpendapat bahwa COVID-19 adalah akal-akalan pemerintah saja untuk meraih keuntungan atau pendapatan. Padahal sudah banyak juta kasus yang terjadi dan memang benar adanya. Bahkan tidak jarang kerabat dekat kita sekalipun atau teman serta seseorang yang kita kenal sekalipun terjangkit virus COVID-19 ini. Beragam tes bisa kita lakukan untuk mengetahui status COVID-19 kita. Beberapa tes yang misalnya bisa kita lakukan yaitu PCR salah satunya. PCR itu adalah pengambilan sampel yang dimana dari hidung atau dari tenggorokan menggunakan alat yang dimana alat bantu namanya swab. Tes jenis PCR ini lebih akurat dibandingkan dengan jenis tes lainnya, tetapi harga yang ditawarkan lebih mahal. Selanjutnya, jenis tes lainnya yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi COVID-19 yaitu ada swab antigen dan juga rapid test. Swab antigen sampel didapatkan dengan cara yang hampir sama dengan PCR yaitu melalui hidung ataupun tenggorokan, tetapi
Bedanya untuk swab antigen ini harga yang ditawarkan relatif lebih murah, tapi keakuratan yang ditawarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan PCR. Ini di Indonesia atas kemajuan teknologi dan zaman telah tersedia alat pendeteksi COVID-19 yaitu Genos yang dimana dapat mendeteksi COVID-19 keakuratannya yaitu sekitar 96%. Rangkaian tesnya pun lebih mudah dan cepat, tetapi sayangnya Genos ini hanya tersedia di bandara atau stasiun kereta api saja dan belum tersedia di semacam klinik atau rumah sakit. Menurut data statistik yang saya dapat dari Google News, sumber JHU CSSE COVID-19 data, total kasus COVID-19 di Indonesia yaitu mencapai 1,89 juta dengan total sembuh yaitu sebanyak 1,73 juta dan juga dengan total yang meninggal dunia yaitu sebanyak 52.373. Lihat dari data tersebut bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu hampir mencapai 2 juta jiwa. Dibandingkan dengan data laporan yang sama bahwa kasus COVID-19 di dunia yaitu mencapai 175 juta dan juga dengan angka meninggal yaitu 3,78 juta. Hal yang dapat kita lakukan untuk setidaknya mengurangi jangkitan virus COVID-19 ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak antar individu yaitu minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun antibakteri atau dengan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70%, dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjauhi kerumunan. Yang dimana kita tahu virus COVID-19 ini sangat mudah menyebar, apalagi terjangkit untuk kita yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Saran saya, mari kita tetap semangat, jaga kesehatan dan juga tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga semangat untuk memerangi COVID-19 ini. Terima kasih.